Nah, anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pada kali ini. Jadi kali ini Ibu Guru akan membahas tentang hambatan atau yang disebut dengan resistor, ya. Nah, ini masih lanjutan dari materi kita di yang lalu, ya. Setelah membahas tentang tegangan atau beda potensial. Oke. Resistor itu apa? Resistor biasanya dikenal dengan hambatan. Nah, resistor adalah komponen yang berfungsi untuk membatasi aliran arus listrik. Semua material memiliki hambatan, meskipun ada yang memiliki hambatan sangat kecil, dalam hal ini konduktor, dan ada yang memiliki hambatan sangat besar atau biasanya disebut dengan isolator. Hambatan diukur dalam satuan ohm. Semakin besar hambatan, semakin sedikit arus listrik yang dapat mengalir. Kalau kita analogikan dengan air mengalir dalam pipa, semakin banyak sumbatan pada saluran pipa, nah semakin sedikit pula air yang mengalir. Nah, hambatan bergantung pada jenis material, panjang material, dan luas penampang material. Material yang lebih panjang dan lebih kecil, penampangnya akan memiliki hambatan yang lebih besar. Nah, rumus hambatan itu apa? Rumus hambatan yaitu R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A, di mana Rho itu adalah resistivitas, ya, atau kita sebut dengan hambatan jenis, satuannya ohm meter. Kemudian L itu adalah panjang kawat, satuannya meter. A itu adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi, dan R itu adalah apa? Yaitu adalah hambatan yang satuannya ohm. Oke. Kemudian setiap bahan memiliki nilai resistansi yang berbeda-beda. Berdasarkan sifat resistivitas bahan, suatu bahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konduktor. Nah, konduktor ini memiliki hambatan yang kecil sehingga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya yaitu material-material yang bersifat logam seperti besi, tembaga, aluminium, dan perak. Nah, kalau isolator itu berarti kebalikan dari konduktor, memiliki hambatan yang besar sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, contohnya yaitu kayu dan plastik. Nah, yang ketiga ada nih yang namanya bahan semikonduktor, di mana bahan semikonduktor ini bisa bersifat sebagai konduktor dan juga bisa bersifat sebagai isolator. Ya, contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Nah, anak-anak, kita bisa membuka yaitu simulasi PET yang biasa kita lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat nilai dari suatu hambatan, bahwa besarnya hambatan atau nilai dari suatu hambatan itu bergantung dari yang pertama jenis kawatnya, jenis kawatnya berarti ini nih hambatan jenisnya yang kita kenal dengan Rho, Nah, kita bisa lihat kalau kita besarkan nilai Rho, maka apa yang terjadi? Nilai jenis kawatnya atau hambatan jenisnya semakin besar, maka hambatannya juga besar, R-nya besar. Oke. Nah, kemudian kalau kita kasih kecil nih, berarti R-nya juga ikut kecil, nilai hambatannya juga kecil, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dipengaruhi oleh panjang kawat. Nah, ini panjang kawat yaitu L. Nah, kalau kita besarkan panjang kawat, nah berarti kan ini semakin panjang, ya. Berarti nilai R-nya juga semakin besar. Berarti nilai dari resisten atau hambatan ini berbanding lurus dengan panjang kawatnya. Kalau kita kecilkan lagi nilai panjang kawatnya, maka resistensinya atau nilai hambatannya juga mengecil. Bagaimana dengan nilai luas penampang kawat, yaitu faktor ketiga nih. Luas penampang kawat, kalau kita besarkan luas penampang kawatnya,
maka R-nya semakin kecil. Berarti jika A-nya besar, R-nya kecil, artinya hubungan A dengan R ini berbanding terbalik. Beda dengan tadi, rho hambatan jenis kawatnya dengan panjang kawatnya ya. Jadi kalau rho dan L semakin besar nilainya, maka R-nya juga semakin besar, artinya berbanding lurus. Oke, kalau kita kecilkan A-nya, apa yang terjadi? Semakin kecil ya luas penampang kawat, maka nilai resisten atau hambatannya semakin besar ya. Oke, anak-anak sampai di sini paham? Oke, silakan coba di HP kalian masing-masing. Oke, baik, di sini Bu Guru punya soal ya. Sebuah kawat panjangnya 10 meter dengan diameter 2 mm dan hambatan jenisnya 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Tentukan hambatan kawat tersebut. Baik, kita jawab ya. Oke, kita jawab diketahui. Selalu kita biasakan diketahui. Diketahui ya, L-nya itu sama dengan 10 meter. Kemudian nilai diameternya ya 2 mm. Nah, 2 mm ini berarti jari-jarinya ya 1 meter setengahnya ya. Berarti R-nya itu 1 meter. Nah, 1 mm. Oke, diameternya 2 mm, maka R-nya itu setengah ya. Setengah dari diameternya berarti R-nya 1 mm. Kemudian ya 1 mm ini kalau kita rubah ke meter menjadi 10 pangkat min 3 meter. Berarti 1/1000. Kemudian rho-nya ya, rho-nya itu sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Lalu A-nya, kita cari A-nya dulu ya. Nah, kita cari A-nya, maka A sama dengan ya pi dikali R pangkat 2. Jadi di sini 3,14 nilai pi itu dikali dengan 10 pangkat min 3 ya, kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini dikali anak-anak, ini dikali min 3 kali 2 sama dengan min 6. Satuannya yaitu meter persegi atau meter kuadrat. Oke. Lalu ya, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah ya hambatannya yaitu R. Oke. Penyelesaian. Nah, rumusnya adalah R sama dengan rho ya dikali L dibagi dengan A. Oke, maka R sama dengan rho-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian satuannya ohm meter dikali dengan L-nya ya, luas penampang, L-nya 10 meter dan luas penampangnya 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Maka ya R sama dengan berapa? Yaitu 3,14 kali 10 pangkat min 5 ya, min 5 ohm berarti meter persegi. Berarti M ini kita kalikan M kali M, jadi M pangkat 2 satuannya ya.
Kemudian kita bagi dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Ini juga habis satuannya meter pangkat 2 dibagi dengan meter pangkat 2. Maka ya, ini habis juga, maka R sama dengan ya 10 pangkat min 5 dikali 10 plus 6 jadinya ya. Kemudian satuannya ohm. Nah, R sama dengan 10 ya. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat positif 6. Berarti kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan. 10 pangkat min 5 ya ditambah 6 sama dengan 10 pangkat positif 1. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 10 ohm. Jadi nilai hambatannya sebesar 10 ohm. Oke anak-anak, sampai di sini paham?